saya Najwa Anantalia Dewi, nama saya Nita Sriwalini. Kami dari kelompok 9, kelas Kimia Analis 1. 1. Jelaskan cara preparasi sampel dengan detruksi atau pelarutan menggunakan cara oksidasi kering, misalnya preparasi sampel pada penentuan fosfor pada pakan ternak. 2. Jelaskan cara preparasi sampel dengan detruksi atau pelarutan menggunakan cara oksidasi basah, misalnya preparasi sampel pada penentuan fosfor pada pupuk. Prosedurnya yaitu 1. Menimbang pupuk NPK sebanyak 1 gram lalu dihaluskan dan dipindahkan ke dalam gelas kimia 250 ml. Kedua, tambahkan larutan HNO3PA sebanyak 20-30 ml. Ketiga, didihkan perlahan-lahan selama 30 menit untuk mengoksidasikan bahan yang mudah teroksidasi. Kemudian didinginkan. Keempat, menambahkan 50 ml air suling dan dididihkan, kemudian didinginkan. 5. Pindahkan ke dalam labu ukur 500 ml dan masukkan air suling sampai batas cincin, lalu homogenkan. Yang terakhir, saring menggunakan kertas saring dan pindahkan ke dalam labu Erlenmeyer. Di sini saya akan menjawab nomor 3. Jika Anda mendapat sampel air sebanyak 5 liter, jelaskan cara Anda dapat memperoleh jumlah sampel uji yang mewakili sementara yang akan Anda uji. Hanya 25 ml seperti pada penentuan kadar amonium dan air. Apa prosedur kerja yang kamu lakukan? 1. Pipet 25 ml contoh dan masukkan ke dalam Erlenmeyer 50 ml. Tambahkan sambil langsung dikocok tiap masing-masing penambahan 1 ml larutan fenol. 1 ml larutan natrium nitroprosida dan 2,5 ml larutan pengoksidasi. 2. Tutup contoh dengan tutup plastik, biarkan warna timbul dalam suhu kamar 22 Celcius sampai 27 Celcius yang terlindung dari cahaya minimal 1 jam, warna stabil dalam 24 jam. Ketiga, abukan 2 gram sampel ke dalam cawan porselin selama 4 jam pada suhu 600 Celcius, dinginkan dan tambahkan 40 ml HCl dan beberapa tetes HNO3. Kemudian panaskan di dalam water bath. Keempat, dinginkan, pindah 1 ml larutan fenol. 1 ml larutan natrium nitroprosida dan 2,5 ml larutan pengoksidasi. 2. Tutup contoh dengan tutup plastik, biarkan warna timbul dalam suhu kamar 22 Celcius sampai 27 Celcius yang terlindung dari cahaya minimal 1 jam, warna stabil dalam 24 jam. Ketiga, abukan 2 gram sampel ke dalam cawan porselin selama 4 jam pada suhu 600 Celcius, dinginkan dan tambahkan 40 ml HCl dan beberapa tetes HNO3. Kemudian panaskan di dalam water bath. Keempat, dinginkan, pindahkan secara kuantitatif ke dalam labu ukur 200 ml. Tepatkan dengan Aquades sampai tanda batas, saring dan tampung aliquid yang mengandung 0,5 sampai 1,5 mgp dalam 100 ml labu ukur. Kelima, tambahkan 20 ml pereaksi molibdovanadat, encerkan hingga tanda batas dengan H2O, aduk merata. 6. Biarkan larutan selama 10 menit. 4. Bandingkan sampel uji pada pengujian kadar analit dengan spektrofotometer UV dan visible. Jelaskan persamaan dan perbedaannya. Saya akan menjawab nomor 4. Bandingkan sampel uji pada pengujian kadar analit dengan spektrofotometer UV dan visible. Jelaskan persamaan dan perbedaannya. Perbandingan sampel uji pada pengujian kadar analit dengan spektrofotometer UV dan visible terdapat 2 larutan berwarna dan tidak berwarna. Larutan yang tidak berwarna diuji dengan spektrofotometer UV memiliki panjang gelombang 190 sampai 380 nanometer, dipakai untuk aplikasi kuantitatif menggunakan radiasi. Sedangkan larutan berwarna diuji dengan spektrofotometer visible, disebut juga dengan sinar tampak karena larutan tersebut terlihat warnanya dengan mata, dengan memiliki panjang gelombang sekitar 380 sampai 750 nanometer. Sampel yang tidak berwarna tidak bisa diuji dengan spektrofotometer visible. Jika ingin digunakan sampel yang tidak ada warna, harus diberi dulu warna atau dibuat berwarna dengan menambahkan reagen yang spesifik adalah reagen Polin. Persamaan spektrofotometri UV dan visible memiliki panjang
gelombang sama-sama digunakan untuk preparasi sampel. Sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf bila ada kata yang kurang tepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.